Baik, pemirsa, apa saja catatan selama proses verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu 2024 dan apa saja perubahan dalam pemilu 2024 mendatang yang patut mendapatkan perhatian. Sudah hadir bersama saya di sini, di sebelah kanan saya ada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat malam. Malam, Julia. Berikutnya ada Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Mbak Titi Anggreni. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Sylvia. Selamat malam, akhirnya kita sampai pada titik ini ya. Sudah 17 parpol ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024. Saya ingin tanya dulu dari Mbak Titi, kalau Mbak Titi melihat sepanjang proses pelaksanaan atau persiapan pemilu sampai hari ini, apa saja yang menjadi catatan yang perlu disoroti dari kinerja penyelenggara pemilu, baik itu di pusat maupun di daerah? Ya, pertama ini kan proses yang berlangsung sebelum terbitnya Perpu tentu saja, karena Perpu baru terbit 12 Desember. Kita masih menggunakan kerangka hukum yang sama dengan pemilu 2019, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, meskipun implementasi teknisnya diatur di dalam peraturan KPU yang berbeda. KPU menerbitkan peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Ada beberapa yang berbeda. Pertama, penggunaan teknologi informasi secara penuh di dalam pendaftaran partai politik, yaitu Sistem Teknologi Informasi Partai Politik atau SIPOL, di mana KPU kemudian menggunakan ini sepenuhnya sebagai persyaratan pendaftaran. Dan kemudian kalau dulu kan SIPOL itu masih kombinasi ya, belum sepenuhnya. Yang kedua juga saya kira penggunaan metode sampling Morgan dan Krejci ya di dalam proses pelaksanaan verifikasi faktual. Lebih dari itu secara persyaratan itu tetap sama, meskipun terkait persyaratan ini ada insentif lebih atau bahasa Mbak Sylvia tadi keistimewaan untuk partai politik parlemen. Ada 9 yang lolos ambang batas parlemen 4%, yaitu berdasar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020, mereka tidak harus ikut verifikasi faktual. Jadi kalau semua partai itu harus pertama mendaftar, lalu ikut verifikasi administrasi, kemudian verifikasi faktual, baru setelahnya ditetapkan penetapannya hari ini. Khusus untuk 9 partai parlemen itu mereka hanya 1 mendaftar, lalu ikut verifikasi administrasi, dan ketika lolos verifikasi administrasi langsung ke tahap akhir yaitu penetapan. Nah, partai yang non parlemen yang ada 9 ya, kan kita ini kebetulan angkanya cocok nih, 99 begitu. 9 partai parlemen, 9 non parlemen yang ikut verifikasi faktual adalah 9 yang non parlemen. Meskipun di dalam prosesnya kita juga mendapati ada sejumlah keberatan yang dilakukan yang tidak lolos verifikasi administrasi. Tahap pertama itu ada partai politik yang ke Bawaslu, dan Bawaslu sempat memerintahkan 5 partai ya dilakukan pengecekan ulang, meskipun oleh KPU tetap dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi. Nah, yang terakhir memang ini agak kurang menyenangkan menjelang di ujung, ada catatan dari sejumlah pihak dan juga pemberitaan yang cukup masif tentang adanya dugaan manipulasi dalam proses verifikasi faktual yang melibatkan struktural penyelenggara pemilu. Tentu ini meskipun proses berjalan, saya yakin bahwa kelompok-kelompok yang mengungkap ini bukan ingin pemilu ditunda, bukan ingin ada upaya untuk menjegal, tapi kita menginginkan pemilu sesuai jadwal, tapi juga pemilu yang bersih. Nah, jadi meskipun ini prosesnya sudah berlangsung, tetapi yang namanya kecurangan itu kan tetaplah kecurangan. Jadi bagaimanapun ini menjadi catatan bagi kita. Satu sisi kita gembira, berarti masyarakat sipil kita, media kita itu terus mengawal proses pemilu, Mbak. Dan ini diharapkan sampai terus prosesnya juga dikawal begitu.